Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan pembekalan ya, pembekalan pelaksanaan uji kompetensi yang mana harapannya dengan pelaksanaan pembekalan ini mahasiswa memiliki persepsi, mahasiswa memiliki sudut pandang dan cara berpikir yang nantinya akan memudahkan mahasiswa di dalam mengerjakan soal-soal uji kompetensi ya. Sehingga dengan terlaksananya pembekalan ini target ketercapaian lulusan akan tinggi ya, dan semoga 100% lulus ya. Karena memang di dalam uji kompetensi ini ada beberapa hal yang sekiranya menjadi perhatian untuk semua mahasiswa atau untuk semua peserta uji kompetensi, bahwa soal-soal yang ada di uji kompetensi ini dikatakan cukup sulit ya. Dalam hal ini sulit adalah karena memang terkadang kita bisa terkecoh dengan soal ya, kemudian kita juga kurang kritis di dalam menelaah soal, kemudian juga waktu ya, waktu pelaksanaan itu juga akan mempengaruhi ya, waktu pelaksanaan ujian kompetensi yang cukup singkat ya, karena 1 menit adalah estimasinya 1 soal, sehingga membuat kecemasan itu meningkat, dan akhirnya impact-nya ke mahasiswa adalah mahasiswa cemas di dalam mengerjakan, akhirnya tidak konsentrasi. Nah, hal-hal itulah yang mempengaruhi sehingga tingkat kelulusan mahasiswa untuk mengerjakan uji kompetensi itu turun. Ya. Dalam waktu 1 tahun terakhir ini di Widya Usada, alhamdulillah cukup tinggi tingkat kelulusannya. Sehingga dari tahun ke tahun kami berusaha mencoba untuk memperbaiki terus-menerus, sehingga harapannya mahasiswa akan peluang untuk kelulusan uji kompetensinya juga akan semakin meningkat. Nah, di dalam pertemuan hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan pembekalan yang berorientasi pada satu bidang keilmuan, yaitu bidang keperawatan gerontik, yang rujukannya adalah pada bidang keperawatan keluarga. Ini menjadi suatu hal yang dipisahkan menjadi 2 hal ya, karena sebenarnya di dalam keperawatan gerontik itu ada 2 bidang, yang mana yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah KMB. Tetapi prinsipnya saya sudah koordinasi dengan prodi ya, jadi yang kaitannya dengan gerontik KMB ya nanti orientasinya pada penjelasan yang terkait dengan keperawatan medikal bedah ya. Kalau yang penjelasan yang terkait dengan keperawatan keluarga yang secara spesifik membahas tentang keperawatan gerontik akan saya jelaskan langsung di dalam pertemuan ini. Kemudian mohon izin nanti saya sampaikan pemaparan yang mungkin pemaparan itu masih bersifat umum ya, sehingga saya nggak tahu apakah yang saya paparkan ini juga dosen yang lain juga memaparkan. Tapi kalau memang dosen yang lain memaparkan, tentunya oke lah, tidak masalah ya. Artinya di dalam penyampaian, di dalam pemaparan ini tujuan saya adalah untuk menyamakan persepsi tentang kita persepsinya harus sama dulu nih. Ujian kompetensi itu seperti apa sih? Soalnya seperti apa? Kemudian tujuannya untuk apa dilakukan uji kompetensi? Kemudian dasar-dasarnya apa? Sehingga di dalam mengerjakan kita akan bisa dengan sangat membantu menentukan prioritas-prioritas atau menyusun skala prioritas untuk memutuskan bagaimana kita mengambil trik-trik agar uji kompetensi ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai dengan baik dan lulus ya. Jadi harapan saya menyampaikan konseptual secara umumnya itu sebenarnya di situ ya. Kalaupun dosen yang lain sudah menyampaikan atau ada kesamaan ya
menurut saya nggak masalah ya. Yang penting tujuannya adalah sama, menyamakan persepsi sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang mahasiswa rencanakan di dalam pelaksanaan kegiatan uji kompetensi profesi nurse itu semuanya akan berjalan dengan optimal dan maksimal. Bentar, saya share screen dulu. Ya, ini yang saya maksud tadi secara umum. Jadi di sini saya akan memaparkan seperti apa sih sebenarnya uji kompetensi itu tujuannya dilakukan untuk mahasiswa. Sebenarnya untuk apa uji kompetensi itu? Karena seharusnya secara legal standing bahwa mahasiswa ketika lulus ya sudah, berarti kan institusi sudah bertanggung jawab, mahasiswa sudah mendapatkan haknya untuk untuk dinyatakan lulus dari institusi. Terus kenapa harus ada uji kompetensi ya? Nanti akan saya sampaikan. Nah, jadi latar belakangnya adalah ini. Jadi awal mulanya diadakan uji kompetensi sebenarnya yang sudah ada dulu itu adalah dari kedokteran ya awal mulanya ya. Tapi keperawatan dan nakes yang lain melihat itu menjadi suatu hal yang baik yang tujuannya adalah untuk standarisasi tenaga kesehatan khususnya dalam hal ini adalah keperawatan ya. Kami di keperawatan mencoba untuk menyelenggarakan satu hal yang sama dengan tujuan adalah standarisasi yang baik. Jadi awal mulanya latar belakangnya berawal dari adanya penerapan beberapa aturan hukum. Ya, kita tahu bahwa di dalam aturan hukum keperawatan itu luar biasa. Ada undang-undang keperawatan sendiri, ada undang-undang nakes, ya, ada peraturan Permenkes, ada undang-undang yang lain yang sekiranya undang-undang itu adalah mengatur, mengikat, ya, kemudian menilai dan menjadi alat rujukan untuk menilai dan mengevaluasi sejauh mana tenaga kesehatan khususnya perawat itu menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai seorang perawat. Jadi adanya penerapan beberapa aturan, kemudian munculnya kurikulum yang berbasis kompetensi ya. Kalau kurikulum berbasis kompetensi di dalam keperawatan nurse ya kompetensinya apa, persentase kompetensinya berapa persen dibanding dengan yang lain atau dibanding dengan nakes yang lain. Kemudian ada pelayanan kesehatan yang paripurna ya. Jadi ketika terjadinya pelayanan kesehatan yang paripurna tentunya dengan tenaga medis khususnya keperawatan yang terstandar. Artinya terstandar itu adalah mau perawat di manapun tempatnya, yaitu memiliki ketentuan, kewajiban, hak, peraturan, standar, dengan terstandar. Sama, semuanya sama. Tidak ada beda nih antara perawat yang ada di Semarang dengan perawat yang ada di Blora ya tanggung jawabnya ya sama, atau dengan perawat yang ada di luar Jawa ya tanggung jawabnya sama, apa yang dilakukan sama, kompetensinya sama, ya tingkat keterampilan yang dimilikinya juga sama. Itulah tujuannya uji kompetensi atau awal mulanya dari uji kompetensi memiliki tujuan itu, jadi menstandarkan output pendidikan dan kompetensi tenaga kesehatan khususnya keperawatan. Apalagi di dalam hal ini juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu salah satunya globalisasi yang kita tahu bahwa globalisasi ini sangat dinamis ya, yang sekarang lebih dikenal dengan 4.0 itu, kemudian adanya peningkatan globalisasi dengan perdagangan yang lebih terbuka ya, antara Asia dengan di luar Asia. Jadi beberapa hal yang
memang kita harus siap untuk apa berkompetisi di luar sana. Nah, ketika kita sudah diuji dan sudah diakui berdasarkan suatu prosedur, yang prosedur itu dinamakan sebagai standarisasi atau pelaksanaan uji kompetensi, itu dari lulusan keperawatan manapun yang ada di Indonesia, baik itu D3 atau enggak, standar kompetensinya sudah jelas sama, karena sudah berbasis kurikulum dan berbasis pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kompetensi yang sudah ada. Ya. Nah, dari proses uji kompetensi itu ya tercapailah suatu setup standar ya, yang orientasinya pada drive learning process. Kemudian ada feedback yang itu bisa di assessment, dilakukan assessment oleh salah satunya adalah organisasi profesi, kemudian ada kementerian terkait yang nanti pada prinsip student assessment-nya itu yang bersifat validitas ya, bisa divalidasi, kemudian reliabilitas ya, terrealisabilitas dengan baik ya, visibilitas, kemudian dampak bagi mahasiswa serta institusi pendidikan. Nah, dengan adanya proses assessment inilah, maka ketentuan-ketentuan muncul perpanjangan STR, yang mana harus ada uji kompetensi ulang atau harus ada pelampiran kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilaksanakan, yang dibentuk atau yang dihitung berdasarkan jumlah SKP ya. Ya itu awal mulanya ini adalah bentuk asesmen yang di proses itu juga membuktikan bahwa organisasi profesi, kementerian, pemerintah itu juga melihat bahwa keperawatan mengembangkan mutu dari nakes itu sendiri dengan membuktikan adanya uji kompetensi. Tetapi sekarang semua tenaga kesehatan itu sudah ada uji kompetensinya masing-masing ya, sehingga semuanya sudah terstandar. Standarnya adalah melihat tadi kurikulumnya, melihat kompetensinya ya. Kemudian aspek legal uji kompetensi. Ya, aspek legal uji kompetensi ini ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kemudian ada Permendiknas Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi, kemudian ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang registrasi nakes, yang dulu itu ada istilah MTKP, MTKI, yaitu sebenarnya adalah bentuk dari pelaksanaan pada perintah yang muncul dari beberapa undang-undang ini, sehingga itu mengakomodir tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Kemudian berdasarkan beberapa undang-undang atau aspek legal uji kompetensi tadi, itu ada Peraturan Bersama Uji Kompetensi Nomor 36 Tahun 2013 dan Nomor 1 Bulan 4 PP 2013, dan dari Kemendikbud dan Kemenkes, bahwa dari Kemendikbud ini ada surat edaran Dirjen Dikti tentang pembelajaran exit exam ya. Ini ada perawat, bidan dan nurse. Kemudian SKB-nya adalah Dirjen Dikti dan Kepala Badan BPSDMK ya. Ini ada pembelajaran tentang exit exam. Artinya exit exam itu apa? Exit exam itu adalah mencoba mengatur ya, atau mempresentasikan ketentuan-ketentuan bahwa mahasiswa dinyatakan lulus itu harus dengan cara exit exam. Nah, exitnya berapa, examnya berapa, itu adalah 60-40. Jadi pelaksanaan uji kompetensi ini ya menjadi peran penting juga di dalam ketentuan kelulusan mahasiswa. Artinya apa? Mahasiswa yang belum lulus uji kompetensi ya institusi pendidikan tidak bisa meluluskan. Sehingga kami dari institusi ini mencoba untuk menjembatani atau memfasilitasi mahasiswa dengan memberikan pembekalan yang khusus, sehingga mahasiswa akan terbiasa dengan pengisian
ataupun di dalam mengerjakan uji kompetensi ya. Dalam hal ini adalah keperawatan Biontech mungkin secara spesifik. Nah, dengan adanya ketentuan aspek legal pada uji kompetensi itu, muncullah panduan penyelenggaraan uji kompetensi perawat, bidan, dan nurse di tahun 2013. Ya, ini awal mula ketentuan dan aturan uji kompetensi itu sebenarnya di sini. Ya. Kemudian, tujuan dasar uji kompetensi ini adalah untuk lulusan pendidikan tinggi kesehatan. Jadi uji kompetensi ini ditujukan untuk menjamin lulusan pendidikan tinggi kesehatan yang kompeten dan terstandar secara nasional. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasannya uji kompetensi ini adalah menstandarkan atau berupa prosedur yang tujuannya adalah standarisasi, yang artinya ketika semua lulusan tenaga kesehatan itu sudah lulus uji kompetensi, ya berarti lulusan mau dari wilayah atau daerah manapun yang ada di Indonesia ini ya berarti sama. Karena apa? Karena sudah terstandar. Soal yang dikerjakan sama, kompetensi yang dipelajari pada waktu proses di akademik juga sama, kemudian kurikulumnya juga sama, kemudian mekanisme kelulusan dengan exit exam juga sama. Lalu apa yang membuat perbedaan? Nah, itulah yang dikatakan sebagai standar. Sehingga mau lulusan dari manapun ya sama. Kalau dia sudah dinyatakan sudah lulus secara nilai akademik dari institusi pendidikan dan juga sudah lulus uji kompetensi, ya berarti dia kompeten, dinyatakan lulus dari institusi pendidikan baik secara akademik ataupun secara kompetensi. Kemudian uji kompetensi ini juga untuk menguji pengetahuan dan keterampilan sebagai dasar dalam menjalankan profesionalisme dalam pelayanan dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Jadi di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa prinsipnya uji kompetensi ini memang tujuannya adalah menguji pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi saya cerita sedikit, kalau zaman dulu itu uji kompetensinya bukan computer based test ya, atau bukan CBT, tapi kalau zaman dulu itu uji kompetensinya adalah OSCA atau OSCE ya. Jadi lulus, ya lulusnya tidak exit exam juga dulu, ya lulus sudah. Kemudian ada prosedur uji kompetensi yaitu OSCA atau OSCE, kemudian setelah dinyatakan lulus dari prosedur tersebut dengan mengurus di MTKP, ya kalau nggak salah pada waktu itu di Semarang itu saya melaksanakannya di Sewakul kalau di Akper Pemprov kalau nggak salah ya, pada waktu itu 2007-2008 ya, itu di Akper Pemprov saya lulus nurse itu. Jadi di situ metodenya adalah metode OSCA ya. Kalau yang sekarang adalah CPT, computer based test, yang memang kalau lebih gampang mana ya? Kalau saya menjawab ya lebih gampangnya OSCA, karena yang OSCA itu critical thinking pada prosedur ya. Mungkin secara kognitif ada, secara tertulis ada, soal-soal kasus juga ada, tetapi dari sisi persiapan dan lain sebagainya itu lebih mudah OSCA kalau menurut saya. Tetapi bukan berarti terus kemudian uji kompetensi yang CBD ini susah dan tidak bisa dikerjakan, tidak. Yang ingin saya sampaikan adalah kita harus pintar-pintar ya, memahami, kemudian menelaah soal, kemudian secara konseptual juga kita harus belajar ya. Mungkin nggak harus hafal lah, kecuali pada SOP atau prosedur-prosedur yang sebenarnya kalau di keperawatan itu SOP atau prosedur-prosedur bisa kita telaah ya sebenarnya. Critical thinking kita main lah. Kalau berurutan itu seperti apa? Kalau misalkan pasang infus misal, pasang infus itu kan sebenarnya tanpa kita hafalkan kan kita sebenarnya secara critical thinking sudah bisa mempersiapkan yang mana dulu. Misalkan mulai dari membuka lengan, kemudian memasang tiwong itu, ya kemudian kita suntikan, kemudian dengan kita pasangkan dengan infusnya ya, itu yang urut-urutan yang mana itu kan sebenarnya bisa kita tanpa harus kita hafalkan, maksud saya sebenarnya kan bisa. Nah,
sisi mudahnya adalah di situ ketika ujian kompetensinya SKA. Sisi mudahnya adalah di situ. Kemudian mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Mendorong pembelajaran sepanjang hayat itu artinya adalah kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya perawat, tenaga medis, kita dituntut untuk update terus dan mengembangkan potensi akademik kita ya. Yang mana di dalam pelaksanaan uji kompetensi ini juga mengakomodir baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sebagai contoh, kita mau memperpanjang STR ya, kita harus melewati dua hal. Dua hal itu adalah yang pertama uji kompetensi sendiri, yang kedua adalah dengan pelaporan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah dibutuhkan dengan adanya SKP. Ya. Jadi itu bentuk dorongan pembelajaran sepanjang hayat yang diberikan oleh perawat ya, sehingga kita akan berkembang terus-menerus ya. Jadi harus update ya, harus mengembangkan potensi kita ya sebagai perawat dari sisi ilmiah. Kemudian uji kompetensi sebagai metode asesmen untuk pengelolaan pasien yang aman dan efektif ya. Ini seperti yang saya paparkan di sebelum slide ini ya, pada prinsipnya adalah asesmen. Sehingga ketika sudah lulus uji kompetensi ya tentunya secara critical thinking yang dimiliki oleh perawat ataupun oleh tenaga kesehatan itu akan menjadi dasar acuan bahwa pengelolaan pasien akan aman dan akan efektif karena pemahaman, pengetahuan ya, jadi baik knowledge ataupun afektif ataupun psikomotor yang dimiliki oleh perawat tersebut berarti sudah mumpuni, sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Kemudian ini ada sedikit blueprint uji kompetensi ya perawat Indonesia. Jadi blueprint ini adalah ketentuan-ketentuan. Kenapa ini perlu saya sampaikan ke mahasiswa? Jadi mahasiswa itu harus pintar-pintar ya. Bagi saya pintar itu nggak wajib, tapi pintar-pintar itu wajib. Kadang orang yang pintar itu kalah dengan yang pintar-pintar tadi, pintar-pintar mencari celah, pintar-pintar menganalisis, pintar-pintar mengambil keputusan, itu perlu ya. Makanya kalau mungkin sudah banyak yang punya pengalaman bahwa yang pintar di akademik belum tentu nanti di selanjutnya sukses, belum tentu. Kadang yang biasa-biasa di akademik justru malah yang lebih sukses. Karena apa? Karena pintar-pintar itu artinya adalah sadar ya, melihat potensi, melihat peluang, itu pintar-pintar. Nah, di dalam mengerjakan soal uji kompetensi, kita dituntut untuk pintar-pintar ya. Pintar-pintar memprioritaskan hal-hal yang harus menjadi prioritas, melihat hal-hal secara objektif ya, berdasarkan data ya. Datanya apa, kemudian menginterpretasikan suatu hal juga secara objektif sehingga yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang ditanyakan pada soal, pada BIM-nya yang sudah dibuat melalui soal-soal uji kompetensi. Jadi blueprint ini adalah pedoman ya, pedoman yang digunakan untuk merencanakan pengembangan ujian. Ini sebenarnya adalah materi untuk pembuat soal sebenarnya. Materi untuk kami para pembuat soal yang nanti blueprint ini adalah sebagai acuan ketentuan pembuatan soal itu seperti apa. Tapi cara berpikir ini harus saya tularkan, harus saya sampaikan ke mahasiswa sehingga mahasiswa itu juga memiliki cara berpikir yang sama dengan si pembuat soal. Karena sekali lagi uji kompetensi ini soal-soalnya adalah soal-soal yang lebih membutuhkan pemikiran dua kali dibanding dengan soal-soal yang lain. Karena soalnya adalah kelihatannya semuanya benar. Ya. Bahkan memang benar, ada yang semuanya benar. Tetapi kita dituntut untuk menentukan yang mana yang paling benar secara timing, yang mana yang paling benar secara prosedur, yang mana yang paling benar secara
skala priority pada kondisi pasien sekarang, yang harapannya adalah tindakan tersebut sangat membantu sesuai dengan yang menjadi keluhan pasien ya, karena sebagian besar soalnya adalah case ya atau kasus pada asuhan keperawatan ya. Jadi ini sebenarnya adalah blueprint, ini adalah untuk si pembuat soal sebenarnya, tapi oke lah kita diskusi saja, jadi biar yang Anda pikirkan dengan apa yang saya pikirkan itu ketemunya sama, jadi gaduh sinkron ya, karena ketemunya sama. Nah, ini adalah kompetensi yang diujikan. Jadi kompetensi awal mahasiswa masuk itu apa, kompetensi pertengahan itu proses on progress akademik ya, kemudian kompetensi lulusan, kemudian kompetensi perawat yang sudah berpengalaman. Jadi ini adalah orientasi kompetensi yang nanti bisa di breakdown lagi atau dijabarkan dengan jenjang pendidikan ya, mulai dari D3, kemudian dari nurse, kemudian dari spesialis ya, sampai dengan dokter. Cuma kemarin saya ke DPD PPNI untuk ngurus STR itu kan, sebenarnya STR saya itu kan izinnya izin nurse ya, tetapi saya menanyakan ke DPD itu ternyata memang harus uji kompetensi ulang atau pengajuan uji kompetensi ulang. Ternyata dari yang disampaikan itu adalah saya harus mengupgrade STR ya, yang dari S1 ke S2, yang dari nurse ke magister itu. Nah, ternyata yang magister yang spesialis itu memang secara sistem ya, ini secara sistem ini memang belum. Jadi bahwa tinjauan blueprint ini itu yang pertama yang dikaji itu adalah kompetensi ya. Nah, subtinjauan pada kompetensi ini adalah pada praktek profesional, kemudian pada etis ya. Praktek profesional ini tentunya dengan akademisi ya, atau pembelajaran materi, praktek dan praktikum ya. Kemudian etis, aspek legal, dan aspek budaya. Nah, ini beberapa hal yang kita harus secara holistik ya, melihat seorang pasien itu harus secara holistik ya, orientasinya di sini. Biopsikososio-kultural itu kan sini sebenarnya. Kemudian pemberian asuhan dan manajemen asuhan keperawatan. Ini yang paling banyak soalnya ya, karena sebagian besar soalnya itu ada ya case, soal kasus ya, soal kasus asuhan keperawatan, pengelolaan baik mulai dari perencanaan, dari pengkajian, kemudian penentuan analisis data, perumusan diagnosa keperawatan, kemudian intervensi sampai dengan implementasi dan evaluasi. Kemudian pengembangan profesional. Nah, tabel presentasi pada kompetensi ini kita bisa melihat ini sekaligus juga sebagai indikator untuk seorang si pembuat soal seperti kami ya. Jadi persentasenya adalah pada praktek profesional, etis, legal, dan aspek budaya, peka budayanya adalah 15–25%. Kemudian pada askep dan manajemen itu adalah 65 sampai dengan 75%. Jadi ini persentase yang paling besar ya. Kemudian pada pengembangan profesional ini 5–15%. Artinya apa? Di sini saya pengen mahasiswa menangkap yang saya sampaikan bahwasanya ini secara umum ya, mau gerontik, mau KMB, mau komunitas, mau keluarga, mau anak, mau jiwa, mau maternitas, orientasi di dalam pembuatan soal, dari soal misalkan KMB ini soalnya adalah sejumlah 60. Berarti kan 60 soal itu isinya ya ini ya, yang praktek profesional atau legal dan budaya 15–25%. Kemudian yang askep dan manajemen 65–75%. Kemudian profesional 5–15%. Jadi
Ya ini isinya ini, soalnya ini. Ya, sehingga nanti ketika saya menyampaikan ini artinya mahasiswa juga harus, oh ini loh yang perlu saya pelajari secara intens itu adalah lebih pada asuhan keperawatan dan manajemen asuhan keperawatan. Karena presentasinya adalah 65 sampai dengan 75%. Kalau mahasiswa pintar-pintar menentukan itu, kemudian menjadikan itu sebagai suatu skala priority ya, sehingga nanti hampir di semua bidang mahasiswa berorientasi seperti itu, ya anggap saja kalau dapat nilai yang ya bejo-bejone 70% itu kan artinya sudah lulus. Nah ini yang saya maksud sebagai tadi, biar mahasiswa itu pintar-pintar menentukan soal-soal mana yang harus diutamakan atau dijadikan sebagai skala prioritas. Ya. Kemudian domain atau aspek penilaian, ini ada 3 domain. Yang pertama adalah knowledge, ya kognitif atau pengetahuan ya. Ini meliputi pengetahuan dan pengembangan kemampuan intelektual. Ini biasanya teori-teori yang konseptual ya. Kemudian pengetahuan afektif atau konatif ya, menggambarkan bagaimana cara seseorang bersikap yang melibatkan emosi dan kemampuan empati. Jadi ini yang orientasinya dengan tadi culture, budaya, ini orientasinya dengan ke sini juga. Kemudian pengetahuan prosedur atau procedural knowledge yang menggambarkan kemampuan dalam tindakan keperawatan. Nah, 3 poin inilah yang menjadi dasar di dalam pembuatan soal uji kompetensi. Ya. Kemudian dari 3 ini bisa dijadikan dasar untuk mahasiswa sebagai alat untuk menelaah, sehingga dari 3 hal ini kita akan tahu bahwa soal yang kita baca ini pada soal yang subtinjauan mana sih, apakah pada tinjauan kognitif, apakah pada tinjauan afektif, apakah pada tinjauan prosedur, atau dua-duanya, atau ketiganya. Nah, ini adalah cara untuk menelaah soal, sehingga nanti soal yang jawaban yang kita pilih, itu sesuai dengan tipe soal yang kita baca. Kalau tipe soal yang kita baca adalah kognitif, ya berarti jawaban yang harus kita sesuaikan itu adalah kognitif, yang sifatnya kognitif. Begitu juga pada konatif dan prosedur knowledge. Ya, jadi kita sesuaikan aja dengan soal yang kita baca. Nah ini yang saya maksud tadi. Si pembuat soal harus, kita sebagai mahasiswa harus satu pemahaman, satu persepsi dengan si pembuat soal. Nah, cara berpikirnya si pembuat soal itu ini yang saya sampaikan. Sehingga mahasiswa nanti akan terbiasa dengan melihat soal-soal, dengan membaca soal-soalnya, ini soalnya ini masuk mana sih? Apakah kognitif dan sebagainya. Sehingga mahasiswa akan lebih mudah menentukan jawaban dan lebih mudah menganulir jawaban-jawaban yang tidak sesuai. Ya paling tidak kita dari A, B, C, D, E jawaban itu kita bisa memprioritaskan paling tidak 2 jawaban. Sehingga dengan kita cepat memprioritaskan 2 jawaban yang kemungkinan besar menjadi jawaban yang paling benar, itu akan lebih menghemat waktu ya, atau kita akan lebih mudah memanfaatkan sisa-sisa waktu dari soal satu ke soal yang lain. Sehingga kalau ada soal yang belum selesai dikerjakan, itu kita bisa mengejar waktu lah ya untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, domain pada tabel presentasinya itu di sini sebenarnya diatur ya. Jadi kalau di nurse itu secara domain kognitif itu adalah 65 sampai 75%, D3 ini 40 sampai 50%. Ini orientasinya pada kompetensi ya. Kenapa di nurse dan di D3 presentasinya segitu? Itu adalah pada kompetensi yang sudah tertuang di dalam kurikulum, di dalam pembelajaran akademik selama kuliah di kampus ya. Jadi presentasinya berdasarkan itu. Kemudian yang kedua adalah prosedur knowledge, ini 20 sampai 25% untuk nurse, kemudian untuk D3 adalah 45 sampai 55% ya. Kemudian affective knowledge ini 5 sampai 10% di nurse, dan di D3 sama 5 sampai dengan 10%. Nah, ketika kita sudah memahami tentang arti domain ini, ya, seperti yang saya sampaikan di awal, itu akan menjadi
penentu ya, bahwa soal yang kita baca ini pada domain apa sih. Jadi mulai besok ya, mulai nanti silakan dicoba membaca soal yang Anda baca itu pada domain apa. Latihan untuk menentukan apakah domain kognitif, apakah domain afektif, atau apakah domain psikomotor atau prosedur knowledge ya. Itu biasakan dari sekarang sehingga akan mempermudah tadi memprioritaskan jawaban-jawaban yang kemungkinan benar paling tidak ada 2. Yang 3 ya berarti kita anulir gitu. Jadi memudahkan. Kemudian keilmuannya, persentasenya ya, jadi untuk KMB ini yang terbesar ini adalah 25,37%. Ya, karena di KMP ini mencakup semua bidang ya, hampir semua bidang itu cakupannya ada di KMP. Mau masalah jiwa juga ada KMP-nya, mau masalah maternitas itu juga ada KMP-nya, mau masalah semua bidang di dalam keperawatan. Pada kolegiumnya masing-masing itu ada unsur keperawatan medical bedah. Ya. Kemudian maternitas, anak, jiwa, keluarga ini 8-14%. Gerontik 3-9%. Yang kita pelajari ini nanti subtinjauan pada persentase keilmuannya adalah 3-9%. Ini anggap aja 10% lah ya. Manajemen 10%, dadar 10%, komunitas 10%. Artinya prosentase ini ya kembali lagi ke tadi pesan saya. Jadi pintar-pintar itu menjadi suatu hal yang wajib ya. Tapi kalau pintar ya setiap orang apa beda-beda, kepintaran orang itu beda-beda, kepintaran mahasiswa beda-beda. Tetapi saya berharap bahwa semua mahasiswa itu pintar-pintar di dalam mengambil keputusan, di dalam menentukan pengambilan keputusan itu, kemudian di dalam menelaah, kemudian di dalam melihat dan menilai potensi, di dalam melihat dan menilai peluang itu sebagai mahasiswa harus pintar-pintar ya. Sehingga kita akan tahu soal-soal yang kita kerjakan itu tanpa tahu maksud secara knowledge-nya, secara keilmuannya, secara konsepnya. Bahkan kalau sudah terbiasa dengan pemahaman-pemahaman seperti yang ada di blueprint yang saya bahas ini tanpa melihat aspek konteks di dalam soalnya, kita sudah tahu jawaban mana yang benar. Atau jawaban soalnya kita tutupi aja itu, kadang kita tahu jawaban itu benar. Karena di antara jawaban yang satu dengan yang lain, pasti nanti kalian akan menemukan ada jawaban-jawaban yang paling priority ya, dibanding dengan 4 jawaban yang lain. Jadi coba berlatih juga membaca jawabannya tanpa membaca soal. Itu juga trik yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian yang keempat, ini proses keperawatan pada subtinjauannya adalah pada pengkajian, pada askepnya. Nah, pengkajian ini yang masuk di dalam proses kognitif knowledge-nya yang mana? Ya berarti secara konseptual. Secara konseptualnya apa? Ya berarti kalau di keperawatan gerontik itu cuma 2. Asuhan keperawatan gerontik sama asuhan keperawatan keluarga dengan gerontik. Sebenarnya ada 3. Tetapi yang satu saya anggap tidak keluar lah, karena yang satu ini adalah maksudnya di dalam lingkup komunitas. Karena kalau di dalam lingkup komunitas itu adalah asuhan keperawatan komunitas kelompok khusus gerontik, maksudnya di dalam komunitas sendiri ya. Jadi kita pahami bahwa pengkajian ini secara konseptual ada 2, yaitu pengkajian sesuai dengan askep KMB gerontik dan sesuai dengan askep keluarga gerontik. Nah, yang saya sampaikan di sini itu adalah askep keluarga gerontik. Nah, askep keluarga gerontik berarti kalian harus memahami bahwa asuhan keperawatan gerontik yang ada di keluarga, yaitu template askepnya secara konsep harus menggunakan askep keluarga. Kalau kita bicara tentang pengkajian. Nah, di dalam askep keluarga ini ada beberapa hal yang harus
mahasiswa memahami bahwa memang ada ciri-ciri tersendiri atau ada ciri khas dari aspek keluarga itu melalui pengkajian 6 fungsi pengkajian menurut Friedman, ya. Yaitu mulai dari pengkajian data keluarga, kemudian pengkajian fungsi, struktur, lingkungan, coping, stres, ya, kemudian pengkajian tahapan tumbuh kembang keluarga. Itu mahasiswa nggak harus menghafalkan, tetapi tolong dipahami. Sebenarnya cara-cara seperti itu kan mudah, ya. Memahami itu kan mudah, nggak harus hafal, cukup paham saja. Saya pun kalau diminta menghafalkan juga saya nggak hafal. Tetapi kalau ditanya ketika menyusun aspek keluarga itu apa sih yang harus disiapkan, ya kita lihat dulu yang mau diminta apa, apakah Friedman, apakah dari Belen, apakah dari Magaria, apakah dari Debkes, apakah dari apa, itu kan semuanya punya format sendiri-sendiri. Nah, yang kita pakai ini adalah dari Friedman, dari melalui 6 pengkajian pada aspek keluarga. Jadi pengkajian keperawatan, mahasiswa harus paham, ya, secara konsep. Kemudian jangan lupa juga di dalam aspek keluarga itu ciri khas yang kedua adalah memiliki penentuan pada etiologis, penentuan diagnosa keperawatan itu yang diambilkan dari 5 fungsi keperawatan kesehatan, atau yang sering kita sebut sebagai 5 fungsi kesehatan. Itu ada macam-macam lah ya istilahnya. Tapi poin di dalamnya itu tidak ada macam-macam, isinya cuma 5. Kemampuan keluarga mengenal masalah, kemampuan keluarga mengambil keputusan, kemampuan keluarga merawat, kemampuan keluarga memodifikasi, sampai dengan kemampuan keluarga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya. Isinya cuma 5 itu. Nah, itu di dalam asuhan keperawatan keluarga menjadi tadi penentu di dalam etiologi pada penentuan diagnosa keperawatan yang orientasinya adalah bersifat piramida terbalik. Piramida terbalik. Jadi asuhan keperawatan, pengkajian fungsi keluarga ketika mahasiswa menemukan ada masalah keluarga di dalam kemampuan keluarga mengenal masalah, ya berarti 4 sisanya itu pasti akan bermasalah. Tidak mungkin tidak, kenal saja enggak, ya berarti yang lainnya akan bermasalah. Misalkan hipertensi, bahwa keluarga tidak mengenal hipertensi, ya jelas. Masalah keluarga mengambil keputusan tentang hipertensinya pada lansia, juga tidak akan diurusi, tidak dihiraukan, karena dia tidak kenal. Pengambilan keputusan juga mau apa yang mau dilakukan. Perawatan mau apa yang dilakukan, kenal aja enggak. Ya, sadar aja tidak bahwa pasien itu atau salah satu anggota keluarga mengalami masalah kesehatan. Sebagai contoh tadi, hipertensi. Itu adalah ciri-ciri khusus, ciri-ciri kekhususan di dalam asuhan keperawatan gerontik yang berorientasi pada asuhan keperawatan keluarga. Karena konteks yang kita bicarakan ini adalah saya dari Kaprodi hanya diberikan batasan untuk menjelaskan tentang asuhan keperawatan gerontik di keluarga. Kalau yang lain kesinggung-singgung sedikit-sedikit tidak apa-apa ya. Jadi prinsipnya saya hanya menyampaikan yang menjadi batasan saya, tetapi perlu saya sampaikan bahwa di gerontik sebenarnya cuma ada 2, yaitu KMP dengan keluarga itu. Nah, ini yang dalam kembali lagi pada konteks knowledge, pada kognitif, itu kita harus tahu tentang konseptual aspeknya itu sendiri. Nah, kalau kita sudah tahu tentang konseptual aspeknya, tentang keluarga yang ada tentang gerontik yang ada di keluarga atau lansia yang ada di keluarga, ya kita bisa dengan mudah menganalisis, kita bisa dengan mudah. Poin-poin yang harus dipelajari apa secara knowledge dalam pengkajian atau keperawatan keluarga? Yang pertama adalah yang paling dan harus dipelajari dan harus tahu, ya, itu adalah yang pertama tahapan tumbuh kembang keluarga. Tahapan tumbuh kembang keluarga lansia itu adalah tahapan tumbuh kembang keluarga yang terakhir. Jadi ada 8 tahapan tumbuh kembang, mulai dari
keluarga baru menikah, kemudian childbearing, kemudian preschool, kemudian keluarga sekolah, kemudian keluarga dewasa, kemudian keluarga dewasa pelepasan sampai dengan lansia, itu adalah secara konseptual tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, ya masih seperti itu. Saya nggak tahu kalau nanti bisa berubah atau ada tinjauan-tinjauan atau analisis-analisis yang secara ilmiah atau keilmuan bisa merubah itu, ya saya tidak tahu karena sifat ilmu itu adalah dinamis ya. Tetapi yang saya tahu dari dulu sampai sekarang ya itu. Jadi paling tidak mahasiswa harus paham dengan isi poin-poin pada asuhan keperawatan keluarga. Jadi yang pertama tadi ya, tahapan tumbuh kembang keluarga. Kemudian jangan lupakan juga, tahapan tumbuh kembang keluarga itu adalah suatu ketentuan yang ketentuan itu memiliki sub ketentuan lagi di dalam tugas pada tahapan tumbuh kembang keluarga. Jadi contoh tahapan tumbuh kembang keluarga yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya kalau dari 8 tadi ya, mulai dari keluarga baru menikah, dan lain sebagainya, itu kalau di breakdown masing-masing berdasarkan tahapan tumbuh kembang itu ada yang namanya tugas tahapan tumbuh kembang secara konsep. Jadi kalau lansia tugas tahapan tumbuh kembangnya apa? Mempersiapkan kematian, ya. Kemudian ada pada kondisi yang sehat. Ya. Itu adalah beberapa contoh. Kemudian pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Itu contoh tugas tahapan tumbuh kembang keluarga pada lansia. Nanti beda lagi nih kalau kasusnya, tak singgung keluar sedikit ya ini ya. Beda lagi nanti kalau kasusnya pada keluarga dengan usia sekolah misalkan. Tugas tahapan perkembangannya beda lagi dengan keluarga usia lansia. Nah, itu yang harus dipahami oleh mahasiswa. Kemudian di dalam masih pada pengkajian ini ya, selain ada tahapan tumbuh kembang, tugas tahapan tumbuh kembang, di situ juga ada struktur keluarga, tipe keluarga. Makanya kalau di dalam asuhan keperawatan keluarga itu kalau askepnya askep gerontik ya berarti nanti judulnya adalah asuhan keperawatan keluarga Tuan S, khususnya pada Nyonya W dengan masalah diabetes mellitus pada keluarga dengan tahapan tumbuh kembang keluarga lansia di Kelurahan Krakyat misalkan. Ini adalah contoh judul asuhan keperawatan keluarga yang berorientasi pada tahapan tumbuh kembang keluarga di setiap judulnya. Karena sebenarnya secara konsep yang original ya, itu tidak ada diagnosa medisnya. Cuma kadang di beberapa institusi termasuk di Universitas Widya ini khususnya di prodi keperawatan, kami memudahkan mahasiswa dengan menambahkan diagnosa medisnya. Karena maksudnya memudahkan itu adalah dengan harapan mahasiswa lebih fokus dan spesifik pengelolaan pada salah satu anggota keluarga. Jadi sebenarnya secara original itu ya harus mengelola semua anggota keluarga, baik masalah medis atau masalah yang non medis. Itu harus diselesaikan di dalam pengelolaan asuhan keperawatan keluarga. Khususnya pada pasien gerontik ya, karena yang kita bahas ini adalah tentang gerontik atau tentang lansia. Ya. Kemudian diagnosis keperawatan, ya jangan lupa diagnosis keperawatan ini saya tadi menyampaikan pada aspek keluarga dengan lansia, yaitu diagnosis keperawatannya berorientasi pada tugas lima fungsi kesehatan keluarga tadi, mulai dari mengenal sampai pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. Etiologinya dari situ, jangan lupa. Jadi kalau ada soal yang muncul, kemudian dari vignette itu pertanyaannya adalah diagnosa keperawatan yang tepat pada pasien Nyonya W adalah, ya berarti kita sebagai mahasiswa harus langsung bisa menangkap nih. Berarti yang paling benar di situ adalah yang kalimatnya tertuang salah satu dari 5 fungsi kesehatan keluarga. Yang tidak ada kata-kata 5 fungsi kesehatan keluarga,
silakan jawaban langsung dianulir, tidak perlu dibaca sampai selesai, langsung anulir. Karena itu sudah jelas, diagnosa keperawatan gerontik pada keluarga, etiologisnya adalah diambilkan dari salah satu 5 fungsi perawatan kesehatan keluarga, mulai dari mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan, sampai dengan memanfaatkan pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan ya. Kalau tidak ada itu ya udah langsung aja anulir, karena akan kan menghabiskan waktu kalau tidak dianulir. Itu yang saya maksud pintar-pintar ya. Artinya kita sudah mencoba menganalisis dengan berbagai pertimbangan yang secara teoritis juga ada, pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya psikomotor juga ada, perkembangan-perkembangan yang sifatnya aspek etik atau aspek legal juga ada. Kemudian perencanaan hampir semuanya sama. Mau di KMP, maternitas, komunitas, jiwa, anak, gerontik, perencanaan itu prinsipnya sama. Template-nya aja yang berbeda. Tetapi isinya sama ya. Jangan dikecoh dengan isi yang ada di perencanaan atau isi yang ada di intervensi. Jadi jangan terkecoh dengan isi yang ada di intervensi. Semuanya sama. Template-nya saja yang ya beda sedikit lah. Beda tipis-tipis lah ya. Kemudian ada pelaksanaan tindakan atau implementasi. Implementasi ya orientasinya pada perencanaan. Kalau di keluarga itu memang tidak ada perencanaan dengan template sendiri, kemudian implementasi dengan template sendiri, kemudian evaluasi dengan template sendiri, kemudian rencana tindak lanjut ada template sendiri. Kalau di keluarga enggak. Di keluarga itu sifatnya kan kunjungan, bukan pengelolaan di dalam waktu 1 kali jam dinas. Kalau di rumah sakit itu kan pengelolaan 1 kali 7 jam misalkan, karena 1 kali 7 jam itu adalah 1 kali jam dinas. Tetapi kalau di keluarga itu berdasarkan kunjungan, ya 1 kali kunjungan, ya udah berarti implementasi gabung sama evaluasi yang disebut sebagai evaluasi hasil. Isinya tetap apa? Tetap SWOT. Data subjektif, data objektif, analisis, planning, tetap itu sama. Tapi itu gabung di dalam kunjungan. Disebut kunjungan keluarga ya, bukan pengelolaan di dalam 1 kali dinas. Kalau di rumah sakit pengelolaan. Bedanya cuma di situ ya. Nah, ini saya bocori lagi tabel presentasi proses keperawatan. Ini ya, kalau nurse persentase pada pengkajian 20-30%. Nanti bisa dicocokkan ya. Nanti bisa dicocokkan, silakan kalian sebanyak-banyaknya cari contoh soal uji kompetensi ya. Kalau di D3 persentasenya adalah 10-20%. Kemudian pada penentuan diagnosis, kalau di nurse itu 20-30%, kalau di D3 5-10%. Kalian fokus yang dilihat hanya di nurse saja ya, tapi ini saya paparkan sekalian yang D3 karena saya biasanya mahasiswa sebelum uji kompetensi, kalau yang lain ngasih materi, saya nggak mau ngasih materi kan sudah dapat dari kemarin. Saya ngasihnya ya yang trik-trik yang seperti ini aja, sehingga mahasiswa materi kan bisa belajar sendiri. Sekarang kan gampang, semuanya ada di Google dan sebagainya. Tapi kalau pemahaman seperti ini kan saya rasa mahasiswa juga perlu. Sehingga mahasiswa bisa pintar-pintar di dalam menentukan jawaban yang paling tepat yang sesuai dengan analisis. Jadi saya mencoba untuk memframing ya bagaimana mahasiswa memiliki pola pikir dan pemahaman yang sama dengan si pembuat soal itu. Tujuan saya di sini itu sebenarnya itu. Kemudian ada pada perencanaan, ini nurse ini 15-25%, D3 15-25%. Kemudian implementasi, ya pada implementasi asuhan keperawatan, nurse ini 15-25%. Kemudian D3 45-55%, sedangkan pada evaluasi, nurse-nya 5-15%, D3 5-15%. Ya. Kemudian upaya kesehatan, subtinjuannya ada 4 pilar ya. 4 pilar ini ya sama dari dulu sampai sekarang ini masih sama. Tidak ada yang berubah. Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Jadi
Apakah soal yang Anda baca itu masuk di dalam pilar promotif atau di dalam pilar edukasi kesehatan? Apakah soal yang Anda baca itu pada pilar preventif atau pada pilar pencegahan suatu penyakit? Pencegahan itu bisa pencegahan terkena, bisa pencegahan kekambuhan ya. Jadi nanti dispesifikkan sendiri, mahasiswa harus pinter lah. Apa istilahnya, ini masuk di mana itu pinter. Karena udah nurse yang sudah menguasai semua ya. Kemudian apakah pada kuratif atau pada fase pengobatan? Biasanya masuk pada fase kuratif ini pada pasien-pasien yang oh ya gerontik ding ya. Kalau gerontik ya semua gerontik bagian besar kuratif karena kalau gerontik itu apa sifat penyakitnya itu kan multipatologik ya. Multipatologik sehingga ya yang disebut sebagai komplikasi itu ya gerontik ini kuratif. Sakit TBC nanti ginjalnya kena. Sakit hipertensi nanti ginjalnya juga kena. Jadi obat-obatan itu lebih cenderung pada lansia itu hampir semuanya. Meskipun tidak semuanya, tetapi hampir semuanya sebagian besar kaitannya masih pada kuratif. Ya. Tetapi kita juga harus bisa melihat obat yang dikonsumsi itu apa. Kita bisa menentukan dari nama obat yang dikonsumsi itu aja berdasarkan penyakit pasien. Karena kadang nanti ada soal-soal yang hanya menyebutkan nama-nama obatnya saja. Seorang pasien ya tidak disebutkan diagnosisnya, kemudian saat ini tertib minum obat dengan 6 jenis misalkan. Nama obatnya apa saja, diagnosa medis yang tepat pada pasien yang dialami sekarang ini diagnosa medisnya apa. Dia ditanyakan-tanyakan seperti itu. Atau kalau tidak menanyakan diagnosa medisnya, diagnosa keperawatannya apa. Nah ini dua kombinasi soal yang secara knowledge ya dan juga secara apa diagnosis ya itu dipertanyakan, dipadukan. Ada soal-soal yang seperti itu. Kemudian pada rehabilitatif, ya rehabilitatif ini ya ada pada proses penyembuhan juga ada, pemulihan juga ada. Ya ini ada persentase-persentasenya juga. Kalau yang promotif adalah 15 sampai 25%, preventif 15 sampai 25% juga, kuratif ya, 35 sampai 45%, rehabilitatif 15 sampai 25%. Sehingga kalau teman-teman sudah tahu persentase-persentase ini yang dijadikan acuan juga oleh si pembuat soal, ya berarti akan lebih memudahkan. Ini saya tidak ngasih bocoran yang salah ya. Artinya kalau saya bocorkan soalnya itu ya saya salah, tetapi saya mencoba untuk memframing tadi agar mahasiswa itu pintar menganalisis soal. Syukur-syukur mocone musak kelebatan ini tahu jawabannya apa. Kebutuhan dasar selanjutnya ya. Untuk kebutuhan dasar ini ketentuannya sama sih untuk kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu kan sebenarnya sampai dengan sekarang kan masih menjadi skala prioritas untuk menentukan diagnosa keperawatan. Ya. Yang tentunya kebutuhan dasar yang utama itu adalah oksigenasi 10 sampai 14%, dan cairan dan elektrolit 10 sampai 14%, nutrisi 10 sampai 14%. 14% itu artinya batas maksimal ya. Artinya batas maksimal. Jadi kalau saya ya diminta membuat 100 soal yang kaitannya dengan oksigenasi, yang saya setorkan itu paling banyak adalah 14 soal, nggak boleh lebih dari 14. Paling sedikit adalah 10 soal, nggak boleh lebih dari 10. Ya, pertanyaannya mahasiswa, keperawatan gerontik ini soalnya berapa? Itu pertanyaannya di situ. Saya tidak mau menjawab berapa, tidak akan saya beritahu berapa, tetapi ada jawabannya di blueprint ini. Karena di blueprint ini saya juga menunjukkan persentase-persentase soal. Karena soalnya 180, kemudian persentase blueprint soal KMP 50%, ya hitungan dewi kan bisa menghitung seperti itu. Tapi saya tidak menyampaikan karena tidak etis kalau disampaikan ya. Kemudian
Nutrisi 10-14%, aman dan nyaman 10-14%, eliminasi aktivitas istirahat, psikososial, komunikasi 7-11%. Kemudian belajar, seksual, nilai dan keyakinan 3-7%. Nah, ini nanti sebagai dasar. Kira-kira nih gerontik ini soalnya mung 20 misalkan. Ya, ini yang keluar ini orientasinya di sini. Aktivitas daerah, nutrisi, aman nyaman, eliminasi, aktivitas istirahat, psikososial, komunikasi, belajar, seksual, nilai dan keyakinan. Ya, orientasinya di sini. Ya, jadi silakan nanti mahasiswa ditelaah, dibaca kembali apa yang sudah saya sampaikan. Ya. Kemudian sistem tubuh ini apa istilahnya? Kalau pada lansia yang paling banyak itu adalah pada saraf dan perilaku ya, serta pernafasan ini yang memang paling banyak. Jadi biasanya kalau pada jantung, pembuluh darah, sistem limfatik karena flu-nya banyak, akhirnya di soal-soal selanjutnya malah dikurangi gitu loh. Nah, pernafasan ini 8-12%, jantung, pembuluh darah dan sistem limfatik 8-12%, pencernaan dan hepatobilir 8-12%, saraf dan perilaku 12-16%, endokrin serta metabolisme 6-10%, muskuloskeletal 6-10%, ya, ginjal dan saluran kemih 6-10%, reproduksi 8-12%, integumen 3-7%, darah dan sistem kekebalan imun 3-7%, penginderaan 2-4%, lain-lain ini dari mental health dan manajemen pelayanan keperawatan ini 6-10%. Ini subtinjuan pada sistem tubuh. Nah, tiba di akhir ya di pertemuan pertama ini, jadi poin-poin yang bisa saya sampaikan dan menjadi catatan, silakan. Yang pertama adalah soal hukum pasti mengacu pada kurikulum. Tidak ada soal yang dibuat tanpa ada acuannya, itu tidak ada. Karena ada si pembuatnya siapa? Ya, Bapak Ibu dosen, semua dosen kalian ini ya pembuatnya, tim pembuatnya. Ada yang menganalisis siapa? Tim dari uji kompetensi. Ada yang memfilter apakah soal itu layak apa tidak dari tim uji kompetensi. Ada yang mendistribusikan dari tim uji kompetensi juga. Artinya ketika soal-soal yang diajukan oleh Bapak Ibu dosen yang tidak sesuai dengan kurikulum tidak mungkin akan keluar. Ya, catatannya adalah di situ. Artinya soal hukum pasti mengacu pada kurikulum pendidikan yang berorientasi pada kurikulum NERS. Kemudian yang kedua berorientasi pada proses dan teknik. Ini soal, yaitu yang tadi yang saya sampaikan tadi, ada knowledge, ada prosedur, ada aspek etik, ada aspek legal, itu yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian hati-hati dengan distraktor ya. Distraktor itu adalah suatu hal yang kelihatannya benar, kelihatannya sama-sama benar ya. Jadi nanti di salah satu soal akan kita diskusikan bagaimana sih distraktor itu. Saya tidak perlu memberikan contoh soal uji kompetensi. Mungkin dosen yang lain ngasih contoh atau ngasih materi saya. Karena mahasiswa NES ya kita cukup memframing aja. Kita cukup menyamakan persepsi, menyatukan persepsi antara mahasiswa dengan si pembuat soal tadi. Ya. Kemudian fokus ke data yang ada di soal. Fokus ke data yang ada di soal. Kalau di soal tidak ada data, ya jangan kemana-mana. Artinya apa? Mahasiswa harus mensinkronkan antara interpretasi mahasiswa itu dengan data yang ada di soal. Jangan ngelantur kemana-mana. Kalau ngelantur kemana-mana ya akan menghabiskan waktumu mahasiswa. Dan jawabannya pasti tidak benar karena di data nggak ada. Jadi harus sinkron, harus sesuai dengan data itu ya. Kemudian prioritaskan jawaban yang paling banyak didukung oleh data. Jadi hasil analisamu segera anulir jawaban yang sekiranya tidak masuk di dalam skala prioritas benar.
menurut analisismu sendiri. Ya. Itu perlu karena itu akan sangat membantu untuk menghemat waktu. Ya. Kemudian pahami SOP keperawatan, standar operasional prosedur. Ya, SOP baik SOP tindakan, baik SOP secara teori ya akan di terus apal kabeh lah, terus pinter-pinter kabeh. Jago-jago apalagi ada yang sudah kerja, kalau enggak ya sudah senior-senior semua, ada judge. Tinggal pinter-pinter mengaplikasikan saja. Kemudian untuk soal kasus dalam menegakkan diagnosis jangan hanya melihat pada data objektif saja. Lihat dong keluhannya pasien, lihat dong data-data subjektif yang keluar dari pasien. Karena kalau hanya berorientasi pada data objektif ya kita tidak bisa nih menentukan. Soalnya pasien tidak sadar. Kalau pasien tidak sadar ya oke. Tapi kalau pasien yang gerontik keluarga di rumah, data objektifnya apa? Data subjektifnya juga dong. Harus dikritisi, harus dimasukkan di dalam bahan telaah. Sehingga kasus-kasus yang menegakkan diagnosis itu kita akan lebih gampang memahami, karena kalau antara data subjektif dengan data objektif ini sudah kita padukan ya, menjadi suatu diagnosis keperawatan. Kemudian banyak-banyak baca literasi ya, dari buku Nanda, Niknok, buku SDKI, Sigi, ya itu baca-baca literasi lah. Tentu santai-santai baca buku, nggak harus dihafalkan. Saya sama sekali nggak hafal buku-buku itu. Tetapi paling tidak mahasiswa pernah baca. Kalau pernah baca, memahami itu, ya seenggaknya ingat lah. Seenggaknya ingat sehingga nanti ada sebagai bahan di dalam menentukan tadi prioritas-prioritas jawaban yang kemungkinan benar. Jadi misalkan pasien mengeluh tidak nafsu makan, kita tidak bisa nih serta-merta menegakkan diagnosa kurang nutrisi. Lah kenapa? Nah, kriteria mayor penurunannya berat badan bagaimana? Apakah ada? Kalau tidak ada ya nggak bisa, kita harus menentukan. Jadi kalau ada data objektif, kemudian ada data subjektif yang sinkron, ya baru kita tentukan. Data objektif aja tanpa data subjektif nggak bisa. Data subjektif aja tanpa ada data objektif nggak bisa. Data objektif saja pasiennya tidak mengeluarkan data subjektif, tetapi ada data-data pendukung yang sekiranya berorientasi pada kebutuhan dasar manusia, bisa. Karena pasiennya apa? Pasien tidak sadar. Tapi yang kita bicarakan ini adalah pasien gerontik. Ya. Nah, ini tak kasih tambahan rumus. Jadi, Bapak Ibu dosen, di dalam membuat soal, ya ini kayak gini yang diajukan. Jadi soalnya apa? Ditulis. Jabarannya masuk pada jabaran apa, apakah pada masuk jabaran asuhan keperawatan, apakah masuk pada jabaran tinjauan 2, pengetahuan, kognitif, dan sebagainya itu. Jadi ini yang saya beri tanda-tanda hijaunya adalah kebiasaan keperawatan gerontik yang soal hukumnya muncul itu ini. Pada praktek pada jabaran tinjauan 1, ini yang paling banyak itu adalah pada asuhan keperawatan. Pada tinjauan 2, yang paling banyak itu adalah pada pengetahuan aplikasi prosedural serta pengetahuan afektif. Ya, ini pada dari sisi kognitif. Kemudian pada tinjauan 3, ya, tinjauan 3 ini adalah jenisnya. Kalau saya buat soal gerontik ya berarti di tinjauan 3 ini gerontik harus saya kasih tanda. Dan buat baru saya soalnya saya kirimkan. Kemudian tinjauan 4, pengkajian, penentuan diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi, saya anggap semua. Hampir semuanya adalah kalau pada tinjauan 4. Tinjauan 5 juga sama, ya, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, sama. Tinjauan 6, ini tinjauan-tinjauan ini yang saya paparkan tadi ya. Tinjauan-tinjauan ini yang saya paparkan tadi. Tinjauan 6 itu adalah yang paling banyak itu oksigen, nutrisi, eliminasi, aktivitas istirahat, komunikasi, dan psikososial. Tinjauan 7 yang paling banyak itu adalah pernafasan jantung, pencernaan, saraf dan perilaku endokrin, metabolisme, muskuloskeletal, saluran kemih,
penginderaan, kesehatan mental, dan pelayanan kesehatan. Ini yang paling banyak muncul di dalam soal-soal uji kompetensi. Oke, itu dari saya. Kalau ada yang pengen sukses mengerjakan soal uji kompetensi, ya harus terus berlatih. Terus berlatih, kerjakan, analisis, ulangi, kerjakan, analisis, ulangi, kerjakan, analisis, sehingga apa? Cara berpikir kita itu terframing dengan baik, sinkron dengan apa yang menjadi pikiran si pembuat soal. Pembuat soal itu pikirannya tadi sudah tak sampaikan ke kalian semua bahwa ke Bapak Ibu semua bahwa jadi gini, kalian diminta untuk menebak, ini kan seperti itu, kalian diminta untuk menebak sambal yang dibuat oleh seseorang, yang seseorang itu Anda sudah kenal. Yang saya ajarkan itu. Nah, kalau orang yang sudah Anda kenal ini tadi, Anda sudah tahu nih karakternya. Suka yang pedas, tapi juga suka asin, tapi juga suka manis juga. Berarti sambal yang dibuat ini nanti kira-kira yang seperti apa? Yang tidak akan lepas dari 3 unsur itu. Nah, ini yang saya ajarkan. Ini yang saya, sorry ya, bukan saya ajarkan, tapi ini yang saya coba sharing ke mahasiswa semuanya, ke Bapak Ibu semua, Mas Mbak semua, sehingga yang membuat soal itu pikirannya sudah kita tebak, sudah kita tunggu gitu loh. Kita sudah tahu bahwa oh soalnya itu nanti seperti ini. Tidak perlu tidak perlu tahu soalnya apa itu nanti tidak perlu tahu. Kalau tidak, oh tipikal soalnya itu nanti seperti ini. Sehingga mahasiswa sudah dihematkan waktunya untuk menebak soal yang sekiranya keluar, sehingga belajarnya itu lebih spesifik ya pada pembahasan-pembahasan yang sudah saya paparkan berupa blueprint tadi ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan absen pada pertemuan pertama kali ini nanti langsung saja komen di komentar ya dengan menuliskan nama dan NIM, nama lengkap dan NIM. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang contoh soal, menganalisis contoh soal. Ya, nggak usah banyak-banyak lah, satu soal aja kita analisis, nanti berikutnya soal lagi, berikutnya soal lagi. Akan saya share juga nanti contoh soal yang banyak ya. Ya nggak banyak-banyak juga, di paling ya 20 sampai 30. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga saya baru bisa menyampaikan melalui video karena kebetulan juga jam 3 ada kegiatan atau jam nanti saya ada kegiatan, jadi tidak bisa sesuai dengan jam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.